Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Saidi dengan NIM 2385111002 dari Sejarah Peradaban Islam semester 4 kelas A. Saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah historiografi. Dan di sini saya memilih tema yang berjudul kontribusi Muslim pada historiografi. Jadi langsung kita ke pembahasan. Oke. Judulnya ketika pena Muslim mengubah wajah sejarah dunia. Bayangkan dunia pada abad ke-17 masih gelap dan dominasi mitos dan legenda dalam penulisan sejarah. Di tengah gurun pasir Arab muncul agama yang bukan hanya membawa wahyu tetapi juga membangkitkan kesadaran umat Islam untuk mengingat, menulis, dan merenung atas masa lalu. Itulah Islam. Oke, lanjut. Al-Quran adalah kitab suci yang turun bukan sebagai buku sejarah, namun penuh kisah tentang kaum pendahulu. Bukan sekedar cerita, tapi penuh pesan moral. Disinilah Islam mengajarkan sejarah bukan hanya tentang apa yang terjadi, tapi mengapa itu terjadi dan penjelasan darinya. Awal mula penulisan sejarah dalam Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, para sahabat mulai menulis ayat-ayat suci. Tapi setelah Nabi wafat, muncullah kebutuhan baru menjaga memori kenabian, maka disusunlah Al-Quran secara resmi oleh Zaid bin Thabit atas perintah Khalifah Abu Bakar. Lalu hadis, perkataan dan perbuatan Nabi pun mulai ditulis dan dikodifikasi terutama di masa Umar bin Abdul Aziz. Disinilah historiografi Islam lahir melalui hadis, ilmu kritis, sanad, dan keinginan untuk menjaga otentisitas masa lalu. Maka lahirlah dua cabang besar sirah, yaitu sirah itu sejarah. Jadi di Islam ada namanya sirah nabawi, jadi kisah hidup Nabi, sirah nabawi, sejarah Nabi. Maghazi yaitu kisah peperangan Nabi. Generasi awal penulisan sejarah seperti datak pertama, pena di atas papirus. Para sahabat dan tabi'in mulai mencatat, di antaranya yaitu ada Aban bin Utsman dan putra Khalifah, dan lalu mencatat sirah Urwah bin Zubair cucu Abu Bakar menjadi rujukan Tabari. Imam Al-Zuhri murid mereka mencatat Maghazi dan sejarah para khalifah. Mereka bukan sekedar tukang catat, mereka adalah pejuang memori umat. Selanjutnya ada yang kita bahas, itu transformasi besar. Itu ketika sejarah menjadi ilmu, lama kelamaan penulisan sejarah berkembang lebih ilmiah. Jadi tokoh-tokoh besar muncul. Ada beberapa tokoh besar muncul seperti Ibni Ishaq, penulis kitab Al-Maghazi, dijadikan rujukan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari itu yang menulis hadis-hadis Bukhari itu yang Sahih Bukhari. Nah, itu salah satunya. Al-Waqidi
memisahkan sirah dan maghazi dan menulis dengan kronologi. Selanjutnya Ibnu Sa'ad menyusun tabaqat seperti ensiklopedia. Mereka mengajarkan kita bahwa sejarah bukan hanya menceritakan tetapi menganalisis dan mengurutkan, menjadikan secara sistematis. Selanjutnya ada di sini kita membahas sejarah sebagai ilmu mandiri. Pada abad ke-19 dan ke-10 Masehi, sejarah tak lagi hanya bagian dari ilmu agama. Ia menjadi ilmu tersendiri. Sejarawan muslim mulai menulis, yaitu sejarah politik, budaya, sosial, dan selanjutnya perbandingan antar bangsa, penaklukan, geografi, dan kehidupan masyarakat. Al-Baladhuri dalam Futuh al-Buldan mencatat dunia Islam bukan hanya perang tapi juga budaya lokal. Al-Yaqubi dan Ibnu Qutaibah menulis sejarah dunia. Mereka adalah arsitek ilmu sejarah Islam. Selanjutnya Tabari adalah sang ensiklopedia sejarah. Muhammad bin Jarir al-Tabari tak hanya menulis tafsir dan fikih, ia juga menulis sejarah dunia. Nah, itu Tabari itu dia penulis tafsir, penerjemah tafsir dan pengarang kitab fikih. Nah, di sini kita tahu lah gimana banyak tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh dalam historiografi. Selanjutnya karya Takhrih Al-Rusul wa Al-Muluk itu adalah ensiklopedia 16 jilid. Ia menyajikan berbagai versi sejarah, lalu membiarkan pembaca berpikir, sebuah metode yang bahkan diadopsi oleh penulis modern. Selanjutnya ada Al-Mas'udi, yaitu dia sejarawan geografi dunia. Mas'udi menjelajah dari Palestina ke India. Terus karyanya Muraj al-Dazhab tidak hanya menceritakan sejarah tapi menghubungkan dengan geografi, iklim, dan budaya. Ia menunjukkan sejarah tak bisa dilepaskan dari tempat dan kondisi sosial. Selanjutnya ada Ibnu Iskawaih dan Ibnu Athir. Itu dia menjelaskan etika dan objektivitas. Ibnu Iskawaih menganggap sejarah sebagai alat moral. Ia mengkritik sejarawan sebelumnya yang hanya mencatat tanpa menimbang nilai. Ibni Athir menulis Al-Kamil fi Al-Tarkih, sejarah dunia yang objektif, bahkan tentang bangsa non-muslim seperti Bizantium dan Eropa. Selanjutnya ada Ibnu Khaldun, yaitu menjelaskan tentang filsafat sejarah dan bapak sosiologi. Nah, ini kita tidak asing dengan nama Ibnu Khaldun ini, yang udah familiar lah, mencakup tentang filsafat atau sosiologi. Puncaknya Ibnu Khaldun, sang jenius dari Tunis. Dalam Muqaddimah ia menciptakan teori asyabiyah, solidaritas kelompok,
terus siklus peradaban bangkit jaya hancur, dan menjadikan sejarah sebagai sosial. Ia menulis bukan karena perintah raja, tapi karena panggilan intelektual. Ia tidak hanya mencatat sejarah, ia juga menjelaskan mengapa sejarah terjadi. Selanjutnya di sini ada beberapa yang saya ringkas dari penjelasan. Saya ringkas poin-poin yang penting. Itu ada salah satunya adalah Al-Quran menumbuhkan kesadaran sejarah moralistik. Terus hadis dan sirah mendasari metode historiografi awal. Ibnu Ishaq menulis Maghazi secara sistematis. Al-Waqidi memisahkan sirah dan Maghazi secara ilmiah. Ibnu Sa'ad menyusun biografi secara tematik. Tabari sejarah dunia Islam secara kronologis dan objektif. Mas'udi sejarah dan geografi terintegrasi. Terus Miskawayah etika dan kritis sumber sejarah. Terus selanjutnya Ibnu Athir penulis sejarah global dan netral. Terakhir Ibnu Khaldun filsafat sejarah dan bapak dan dasar atau bapak sejarah sosiologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.